Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan musuhi Ajajil. Mungkin ini terdengar nyeleneh, karena mungkin bagi sebagian kita ini nyeleneh, tapi memang ini nyeleneh karena ini mungkin menjadi sudut pandang yang baru bagi sebagian dari kita. Kenapa saya mengatakan jangan pernah memusuhi Ajajil atau setan idajil laknatullah? Khususnya bagi pribadi saya bersahabat dengan mereka. Saya bersahabat dengan dia karena dia adalah sahabat saya. Dia bukanlah musuh saya. Dan untuk inilah kita semua bangsa manusia diturunkan ke bumi untuk menjadi pemimpin atau khalifah. Memimpin siapa? Yang memimpin tadi, yang kita musuhi itu. Bagaimana kita akan memimpin kalau kita memusuhinya? Di dalam cerita pasti kita semua sudah tahu kok, bahwa makhluk yang pertama kali diusir oleh Allah dari surga itu adalah setan idajil laknatullah atau Azazil atau apapun namanya. Artinya penduduk bumi yang pertama berdasarkan cerita ini adalah Ajajil atau setan idajil laknatullah. Berdasarkan cerita ini, berarti bukan manusia penduduk bumi yang pertama itu. Karena yang pertama diusir dari surga oleh Allah, oleh Tuhan, adalah setan idajil laknatullah. Iya kan? Makanya atas dasar inilah, khususnya bagi pribadi saya, tidak akan memusuhi setan idajil tersebut. Atas dasar inilah, nah, mari kita lihat dengan sadar dan kesadaran kita
Kenapa bisa begitu? Kenapa saya mengajak untuk jangan pernah memusuhi Azazil? Kalau berdasarkan dari cerita itu, kita kan tamu di bumi ini. Manusia itu tamu karena sudah ada tuan rumahnya, yaitu Azazil. Disadari atau belum? Mari kita lihat dari awal. Pertama kali sang nenek moyang manusia yang bernama Adam alaihi salam bukankah di dalam cerita itu diceritakan dengan jelas bahwa wujud Adam atau Adam alaihi salam diciptakan dari salah satunya adalah unsur tanah. Yang berarti bumi. Sari-sarinya tanah, sari-sarinya bumi. Nah, mari kita lihat lagi. Lalu setan Idajil laknatullah itu kita semua tahu dia tercipta dari api, terbentuk atau berbahan khusus dari api. Lalu ketika yang disebutkan di dalam yang kita pahami sekarang ini adalah setan adalah makhluk yang pertama kali diusir dari surga ke bumi. Coba kita lihat. Apakah atau bukankah api itu ada di dalam bumi? Ada kan? Nah, dari sinilah semua berawal. Ketika kita sadar dari sini semua berawal. Apakah setan Idajil laknatullah itu salah? Dalam pemahaman saya, dalam sudut pandang saya, tidak. Setan Idajil laknatullah itu tidak salah. Kenapa Idajil itu
tidak salah. Lawang Idajil itu ditugaskan, mendapat tugas dari Allah. Tugasnya seperti itu. Tugasnya api itu yang mendongak. Tugasnya setan itu ya sombong. Tidak mau menunduk, tidak mau mengakui kekurangan dirinya, tidak mau menyadari akan kesalahan dirinya. Itu sifat setan atau itu sifat api. Lalu, mari kita lihat penciptaan Adam alaihi salam. Bukankah Nabi Adam alaihi salam tersebut salah satu unsur dari Nabi Adam alaihi salam adalah sari-sarinya api. Sebenarnya di sini ada yang belum sinkron. Tapi mungkin pada kesempatan lain kita bicarakan lagi. Kalau nenek moyang bangsa manusia, dari seluruh bangsa manusia, itu diciptakan yang berbahan dasar salah satunya adalah sari-sarinya api. Disadari atau tidak, disadari atau belum, bahan dari nenek moyang kita, bangsa manusia, adalah sari-sarinya iblis. Seram ya. Tapi inilah faktanya. Disadari atau belum, ini faktanya. Ketika kita mau merenung akan hakikat diri kita, kalau nenek moyang kita tercipta dari salah satu unsur sari-saripati api, apa bedanya dengan kita sekarang di zaman milenium? Sama, sari-sarinya api itu ada pada diri setiap kita. Makanya ketika kita berbicara tentang hakikat diri kita, lepas dari semuanya, lepas dari golongan apapun kita, lepas dari golongan atau agama apapun kita, dari suku bangsa apapun kita, terlepas dari itu semua, kita semua sama.
Karena Islam itu rahmatan lil alamin, katanya. Yang mengupas di zaman kita sekarang ini dari titik awalnya, dari titik awal manusia diciptakan, itu kita rangkul semuanya. Karena pada hakikatnya sama. Tidak ada yang berbeda. Nah, kalau unsur api itu ada pada diri saya, ada pada diri ini, berarti di mana Ajajil tersebut, saudara dan saudariku? Bukankah ada di sini? Ajajil itu ada di sini, ada bersama saya, ada bersama kita semua. Nyata kok. Ini di dalam bahasa pemahaman. Ini di dalam bahasa kesadaran. Bahasa sadar untuk bisa berkesadaran. Lalu apa buktinya? Kalau setan idajil latnatullah itu nyata, ada pada diri saya, ada pada diri kita semua. Sifat-sifatnya tersebut. Contoh, salah satu contoh. Saya tidak sedang menilai, apalagi kok menghakimi, tidak. Ini hanya satu perumpamaan, contoh yang nyata. Apakah mungkin ada seorang pembimbing atau ada seorang pembina atau ada seorang guru yang sampai hati mencabuli santri-santrinya atau murid-muridnya? Apakah ini perbuatan manusia? Ini pertanyaan. Yang harusnya kita sadari. Kalau menurut saya, ini bukanlah perbuatan manusia. Itulah perbuatan iblis. Itulah bukti nyata iblis ada bersamanya yang mewujud di dalam perilakunya. Bukankah bibit-bibit itu ada pada setiap kita? Semakin kita sadar akan hakikat diri kita, kita akan semakin berhati-hati, semakin teliti. Apakah mungkin seorang manusia itu korupsi
uang rakyat. Apakah mungkin? Ini pun tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia. Itu adalah perbuatan iblis, setan, idajil laknatullah. Perbuatan yang dilaknat oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam. Perbuatan itu yang dilaknat oleh Allah. Yang dilakukan oleh wujud yang mengaku bernama manusia. Padahal sikap dan sifatnya adalah iblis. Perwujudan dari iblis yang suka dengan kehancuran, yang suka mengadu domba, yang suka melihat orang lain susah, yang iri ketika melihat orang lain bahagia. Itu semua sifatnya setan. Sifat wujudnya iblis, setan, idajil, laknatullah yang ada di zaman milenium. Enggak usah susah-susah. Enggak usah repot-repot mencari setan. Banyak berkeliaran, jangan-jangan. Yang terbungkus dengan berbagai macam aksesoris yang menutupi yang tertutupi oleh aksesoris yang indah. Bukankah kalau kita sadar akan hakikat diri kita, bagaimana bisa kita memusuhi Ajajil? Bagaimana mungkin kita bisa memusuhi setan idajil tersebut? Karena ternyata itu adalah bagian dari diri saya. Ada bersama diri saya. Berarti ketika saya memusuhi setan idajil tersebut atau ajajil tersebut, saya bermusuhan dengan diri saya sendiri. Saya memusuhi diri saya sendiri. Bagaimana tidak jadi penyakit? Orang di dalam diri saya sendiri itu saling berbenturan. Ada kubu positif dan negatif.
Kita tinggal menyadari saja. Kita tinggal sadar agar kita bisa menyadari dan berkesadaran yang sesadar-sadarnya sadar akan hakikat diri kita. Jangan musuhi diri kita sendiri. Karena dia adalah bagian dari diri kita. Dan untuk inilah kita diberadakan di muka bumi untuk memimpin sebagai pemimpin. Pemimpinnya siapa? Memimpin siapa? Memimpin diri sendiri. Yang di dalam diri kita sendiri itu ada ajajil, ada sifat-sifat ajajil yang harus kita tundukkan. Sifat-sifat tersebut yaitu ego, pamrih, dan arogan kita. Kita itu siapa? Yaitu tadi. Jangan-jangan bangsa manusia itu masihlah gaib. Jangan-jangan masih gaib. Manusia itu masih gaib. Kalau kita itu tahu bahwa kita itu manusia, tidak mungkin melakukan perbuatan iblis yang nista, yang tercela. Bukankah di wilayah ini kita semua sama? Tidak lagi terikat di dalam sebuah kelompok. Sama kita semua. Tidak ada lagi kelompok A, B, C, D, dan seterusnya. Tidak. Sama. Kalau panjenengan adalah salah satu kelompok A, B, C, dan D, jadilah A, B, C, dan D tersebut. Pahamilah sepaham-pahamnya. Jangan terhenti di dalam mengenal diri yang sejatinya diri. Karena intinya ke situ. Intinya adalah di situ. Kita bisa saja berbeda di dalam agama, cara beribadah. Bisa saja berbeda. Tapi inti dari itu semua mengenal jati diri. Ketika kita berbicara tentang sejatinya diri, terlepas dari golongan apapun kita,
Jadi inti dari ajajil, setan idajil laknatullah, setan yang dilaknat oleh Allah adalah wujud dari perbuatan setan yang kita semua lakukan. Ini intinya. Jangan lakukan perbuatan ajajil yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh Tuhan kita semua. Terima kasih saudara dan saudariku. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.